Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bagimu-lah ya Tuhan segala puji, hormat, syukur kami naikkan. Karena sungguh Engkaulah satu-satunya Allah yang sudah berkarya di dalam hidup kami, yang akan terus melanjutkan, dan karena itu bagimu-lah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Sebentar kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang teman-teman sekalian, baik yang hadir di sini maupun juga yang mengikuti secara online. Bersyukur kalau kita boleh mengikuti PGSM ini juga hari ini, dan juga dalam rangkaian teman-teman yang akan mengikuti Camp Nasional Mahasiswa. Tinggal kira-kira 1 bulan lagi kita akan menikmati juga Camp Nasional Mahasiswa dengan sekitar 700 orang yang akan hadir dari berbagai daerah di Indonesia ya. Jadi kalau kalian juga mungkin sedang bergumul, ada yang nunggu jadwal sidang begitu ya, apa ada yang mungkin juga bingung gimana bisa tetap ikut apa tidak, ya doakan sungguh-sungguh begitu ya, supaya itu jadi kesempatan kalian bisa Tuhan izinkan ya dapat kesempatan untuk mengikuti Camp Nasional. Ini tidak terjadi setiap tahun, ini cuma 3 tahun 1 kali ya. Jadi ada generasi yang mungkin tidak dapat Camp Nasional, tapi karena itulah ada PGSM ya. Jadi PGSM ini jadi kesempatan wadah, kalau tidak ada Camp Nasional tetap ada PGSM, supaya teman-teman juga bisa tetap menikmati ya, diutus. Karena rangkaian pengutusan dari kalian masuk kampus, lalu kemudian dibina, lalu kemudian diperlengkapi melayani, lalu kemudian kalian selesai begitu ya. Sehingga itu hal yang pasti ada pengutusan. Jadi kita berharap ini pengutusan yang terjadi untuk pelayanan mahasiswa se-Indonesia ya, di Camp Nasional di tanggal 13 sampai 17 Agustus ya. Buat yang di Jakarta tempatnya nggak jauh dari sini ya. Sepelemparan batu sebenarnya ya. Jalan kaki ke sana juga bisa ya, sekitar 15 sampai 20 menit kita bisa ke Hotel Merlin Park yang jadi tempat KNM. Tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah surviving or serving. Nah teman-teman, saya ketemu dengan alumni-alumni yang ketika bergumul dengan dunia pekerjaan itu biasanya banyak ceritanya lah ya. Ternyata memang hidup itu punya rangkaian yang tidak mudah. Yang awalnya mau masuk kampus mana aja, itu udah ditanya. Nanti kuliah di mana? Selesai kuliah ditanya lagi, nanti kerja di mana? Kalau sudah kerja di situ, nanti karirnya bagaimana begitu ya? Lalu kemudian kalau karirnya udah bagus, kok nggak merit-merit gitu ya? Gitu ya. Gitu akhirnya udah merit, ditanya lagi, kapan punya anak? Habis punya anak, ditanya lagi, kapan anaknya merit gitu ya? Kayaknya hidup itu nggak ada habisnya ya, perjuangan kita. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman dan saya melihat dunia kerja itu hanya untuk survive. Karena kita butuh duit, kita butuh kreativitas, kita butuh tempat berkarya. Jadi kita bisa saja sampai kepada sebuah pemahaman, saya butuh ini, makanya ya surviving.
Sama kayak makan ya. Saya tadi sudah kelaparan karena saya biasanya makan terakhir kemarin sore. Saya makan lagi biasanya jam 10 pagi gitu ya. Jadi tadi saya minta izin makan duluan di belakang. Karena saya mau survive juga ya. Kalau enggak nanti saya bawain sesi sambil berbunyi perut saya gitu. Tapi ada enggak hal yang lebih jauh daripada sekadar survive? Baik dalam kamu hidup, kamu makan, kamu kuliah, kamu jadi alumni yang bekerja, bahkan mungkin sederhananya, waktu kita bernafas saja, apakah ini untuk sekadar survive? Tarik, lepas. Tarik, lepas. Itu cuma sekedar survive? Atau kita mau melihat sebuah realita yang lebih luas daripada itu? Jadi sebenarnya kalau kita lihat hidup itu ada banyak layernya ya. Kalian pernah kupas bawang? Yang mana tengahnya? Yang mana tengahnya bawang? Tengah semua kali ya gitu ya. Karena waktu kita kupas, peel the onion begitu ya. Itu selalu lapisannya tuh banyak begitu. Nah, saya coba mengajak kita melihat hari ini bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita, kita harus bisa melihat tingkatan, layer-layer yang ada. Karena kita memaknai sebuah cerita, itu harus ada cerita yang lebih besar. Ya. Sehingga pendekatan ini yang juga sering saya bawakan begitu ya. Setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Dan kalau kita perhatikan, setiap kita punya cerita. Dan mungkin juga kita ada di dalam cerita yang lebih besar lagi dari diri kita. Mungkin itu cerita keluargamu. Kamu dikasih pesan-pesan, kita nggak ada yang sarjana, kamulah sarjana pertama di keluarga kita. Atau mungkin dikasih lagi cerita lagi. Saya ingat dulu saya dapat cerita dari sekolah saya. Karena saya masuk kampus, jalurnya bebas tes gitu ya, dulu namanya PMDK. Lalu saya nggak mau jurusannya, walaupun dapat di UI, sebenarnya saya nggak mau jurusan itu ya, awalnya. Jadi waktu itu guru saya, waktu dia udah lihat saya enggan terima gitu ya, ada cerita yang dia sampaikan, Lex, ingat adik-adik kelasmu. Kamu enggak ambil, yang kena nanti tahun depan adik-adik kelasmu. Ada cerita lagi yang dikasih. Lalu ada cerita dari keluarga, ada cerita dari orang-orang di sekitar kita. Jadi sebenarnya kita ini dibentuk oleh cerita, dan kita sendiri sedang ada di dalam sebuah cerita. Oke? We are living in a story. Nah, kalau kita lihat lebih luas lagi, waktu saya kira-kira kuliah tingkat 3 gitu ya. Saya ketemu ikut satu pembinaan. Dalam pembinaan itu diperkenalkan ya, setiap kali saat teduh kita harus berpikir 3 lapis. Itu jadi pertama kali saya jadi kalau saat teduh itu selalu berpikir 3 lapis. Lapis pertama, apa artinya buat diri saya? Oke? Tapi lapis kedua, apa artinya bagi masyarakat di mana saya hidup? Waktu itu pembicaranya membagikan soal Christian worldview kepada kami. Dan dia bilang, aplikasikan dalam saat teduhmu. Setiap kali saat teduh selalu tanya, Tuhan, apa artinya buat saya? Lalu apa artinya dalam kerangka saya di masyarakat? Termasuk juga mungkin kita di kampus, kita ada di bangsa. Apa maknanya bagi saya? Lalu kemudian yang ketiga selalu tanyakan, apa maknanya cerita ini dalam rencana besar keselamatan Allah? Jadi sekedar abang cerita, itu pertama kali saya terekspos dengan life is a story. Kita itu dibentuk oleh cerita. Jadi setiap kali saat teduh, saya selalu ingat itu ya. Iya ya, saya dapat apa nih? Terus apa artinya ayat ini bagi saya di dalam pelayanan? Sekarang misalnya saya di Perkantas gitu ya. Lalu ditanya lagi, apa artinya bagi saya, kenapa ayat ini Tuhan berikan kepada saya dalam saat teduh ini dalam kaitan dengan bangsa ini. Lalu nanti tanya lagi dalam kaitan dengan sejarah keselamatan Allah. Jadi akhirnya kita melihat di Alkitab contohnya ya. Nah, saya bahas soal cerita dulu ya, untuk teman-teman nanti memahami hidup kita tuh dibentuk oleh cerita.
Alkitab punya cerita, ada cerita Musa, ada cerita Nuh, ada ceritanya soal Yusuf, begitu ya. Tapi kalau kalian perhatikan, nah ini pertama kali saya diajarin, bahwa ceritanya Yusuf itu tidak hanya cerita lepas tentang Yusuf. Ternyata cerita Yusuf ada dalam kaitan cerita keluarganya Yusuf. Nah, tingkat yang lebih luas lagi, bayangkan kalau Yusuf tidak ada, berarti tidak ada bangsa Israel. Karena Yusuflah yang dipakai Allah menyelamatkan Israel dari kelaparan. Bayangkan kalau nggak ada Yusuf, laparlah, matilah semua. Khususnya bangsa Israel. Dan kalau Israel mati, ada keselamatan? Tidak. Karena Tuhan menjanjikan keselamatan dari orang Israel. Jadi akhirnya saya jadi sadar ya, iya ya, ini cerita bukan tentang Yusuf saja. Tapi cerita Yusuf dan bangsanya, dan ternyata ini cerita Yusuf dan bangsanya dan rencana keselamatan Allah. Jadi di Alkitab itu ada cerita, satu cerita atau ada banyak cerita. Coba kalau ditanya, di Alkitab jadinya itu a collection of stories or a story. Which one you choose? Milihnya apa? Ya kita kan manusia zaman now ya. Harus memilih dua-duanya ada. Ada dong, ada single story. Ada cerita Yusuf, Kain dan Habel, ada ceritanya Musa, ada ceritanya Paulus, ada yang mau kayak siapa tadi, Yesus, Nehemia ya. Tetapi kalau kita lihat tingkatan yang paling luas, ternyata ada cerita yang namanya, ini dalam bahasa buku-buku sekarang namanya metanarasi. Narasi yang melampaui. Jadi itu sesuatu yang menaungi semuanya, ada payung besar. Sehingga kalau kita melihat Alkitab seperti itu, sekarang coba lihat hidupmu. Kalau kamu kerja, kalau kamu kuliah, kalau kamu pacaran, kalau kamu rumah tangga, kalau kamu nanti bekerja di dalam bidang bisnis tertentu, apa ini cuma ceritamu? Nah, kira-kira itu jadi pertanyaan ya. Is this only my story? Atau dalam lapisan yang lebih tinggi lagi, teman-teman bisa melihat ada God's story di situ. Dan ini membuat saya mulai berpikir berbeda. Sejak kuliah tingkat 3 itu, saya dapat pemahaman itu bahwa ternyata saya punya tempat di dalam rencana keselamatan Allah. Ya tentu bukan saya juru selamatnya ya, nggak ada ya. Namanya tapi ada bagian saya dalam rencana keselamatan Allah. Nah, jadi memang untuk mengkaitkan cerita kita dengan cerita Allah, ternyata kita butuh diingatkan terus. Terus diingatkan bahwa sebenarnya ada satu pribadi yang punya cerita yang lebih besar bagi kita, yaitu Tuhan sendiri. Jadi teman-teman, apakah hidupmu cuma ceritamu? Yes. Satu sisi benar, tapi di sisi lain, engkau ada dalam bagian bangsamu, engkau ada dalam bagian keluargamu, engkau ada dalam rencana kekal Allah. Dan kalau kita perhatikan, dari mana kita tahu ceritanya Allah? Ya, lihat aja di Alkitab. Ya, saya kutip seorang teolog bernama Christopher Wright dalam bukunya How to Preach and Teach the Old Testament for All Its Worth. Dia mengutip, sebenarnya ini bukan pandangannya dia. Tapi ini dia kutip seorang penulis. Dia bilang sebenarnya kalau ditanya, Alkitab ini adalah kumpulan cerita, tetapi juga satu cerita. Ada satu cerita di mana ada Allah yang membuat cerita itu. Nah, sehingga dia mengatakan, ini sebuah drama 6 babak. Jadi kira-kira begitu cara dia menjelaskan. Kalau kita peres Alkitab kita, sebenarnya itu adalah sebuah kisah drama, mulai dari kitab Kejadian, itu bukan cuma kisahnya Adam. Tapi itu awal mula segala sesuatu. Sehingga kalau saudara perhatikan, ini bisa kita simbolkan dengan 6 simbol. Dan 6 simbol ini, dia gambarkan dengan
seperti ini, ya. Nah, penulisnya Christopher Wright mengutip orang ini berkata, kalau orang nanya, apa sih isi Alkitabmu? Teman-teman bisa jelaskan hanya kurang dari 2 menit, ya. Orang, kalau mau tahu Alkitab gua, nah sini. Kalau kalian lagi duduk di restoran makan, gimana cara jelasinnya? Pinjam tisu dah, gua gambar lah. Kamu gambarkan 6 ini, inilah the whole story of the Bible. Bagaimana mengertinya? Melihat yang pertama itu adalah creation, Allah mencipta. Dan karena itu, framework berpikir kita adalah, iya ya, Allah kok yang memulai cerita dalam dunia ini. Jadi jangan dibalik ya. Kadang-kadang memang kalau kita fokus sama diri kita pikir kitalah pusat dari ceritanya alam semesta ini. No. Ada pencipta yang mencipta dan dia punya cerita bagi kita. Karena sebenarnya coba lihat ya, ini ceritanya Allah. Allah sudah punya cerita dari awal sampai akhir. Lalu dia cipta kita. Kira-kira gitu ya. Cara berpikirnya harus begitu. Jadi jangan dibalik. Bukannya saya punya cerita, lalu saya minta Allah masuk dalam cerita saya. Agak sulit nanti lihatnya. This is not your story. This is not your family story. This is not only your nation story, but this is God's story. Cerita Allah, Allah yang menciptakan seluruh bangsa, bukan hanya Israel. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pemberontakan. Sebenarnya lebih senang menggunakan istilah rebellion. Ya, dalam bukunya yang lain, si Bapak Christopher Wright menggunakan kata rebellion. Karena kalau kata fall, seolah-olah tuh nggak sengaja jatuhnya. Tapi dia bilang, no, itu bukan nggak sengaja jatuhnya. Manusia memilih berontak kepada Allah. Jadi dia pakai istilah rebellion. Lalu kemudian, apa yang terjadi sesudah jatuh dalam dosa, manusia berontak kepada Allah, dosa masuk ke dalam dunia, maka di dalam perjanjian lama Tuhan memberikan promise. Tuhan memberikan janji. Dan Tuhan yang memberikan janji ini dalam perjanjian baru digenapi di dalam Kristus, redemption. Dan apalagi janji Tuhan, kalau kita lihat dan baca sampai kitab Wahyu, kita tahu bahwa akhirnya ada new creation. Oke? Jadi cerita Allah, Allah yang punya cerita adalah Allah yang mempunyai cerita di mana ketika manusia jatuh dalam dosa, dia memberikan janji, dia berikan anaknya Yesus Kristus, dan dia berjanji akan datang kedua kali. Sehingga kalau kita lihat creation ketemu sama new creation. Nah sekarang kita hidup di nomor berapa? Kalau lihat gambarnya kita hidup di nomor 2. Ada gitu yang ketemu sama ular gitu, sempat selfie gitu. Ya kita hidup di nomor 5. Apa istilah yang digunakan oleh Christopher Wright? This is mission. Misi. Jadi teman-teman dan saya yang sekarang ini sedang menjalani kehidupan, kita ada di dalam misinya Allah. Ingat, this is not your story. Tapi ini Allah yang punya cerita. Dan Allah yang punya cerita, yang mana yang belum terjadi? Nomor berapa? Nomor 6 belum terjadi. Jadi kita sementara menunggu nomor 6 terjadi, hidup kita sekarang on a mission. Jadi waktu orang nanya, bicara teologi misi, saya pikir gambar ini secara sederhana menjelaskan bahwa setiap orang yang sudah mengenal Kristus, we are on a mission. Jadi kalau kita mau tahu apa misi kita, ya, kalau teman-teman dan saya mau tahu apa misi kita, lihatnya kemana? 2 sisi. Lihat ke belakang, apa yang rusak, dan lihat ke depan, apa yang sempurna. Ini pendekatannya Bapak John Stott dalam bukunya Isu Global. Karena John Stott menggunakan 4 hal saja, kalau Christopher Wright pakai 6 ya. John Stott pakai creation, fall, redemption, dan
New creation. Dia memilih bagian itu. Creation itu yang baik. Ayo coba kita ingat ya. Creation itu yang baik. Fall yang, kalau satunya baik, satunya jahat. Apa yang jahat? Yang redemption adalah yang baru. Dan yang keempat, new creation, dia pakai istilah yang sempurna. Ini kerangka berpikir yang menarik ya. Pertama apa tadi? Yang baik. Lalu yang kedua, yang jahat. Yang ketiga waktu Yesus membaharui, yang baru. Yang keempat, yang sempurna. Jadi kalau kalian mau melihat apa misi kita sekarang, kamu mesti lihat ke belakang apa yang baik, apa yang jahat, dan kamu sadar apa yang Tuhan lakukan yang membaharui kamu untuk menatap apa yang akan terjadi dengan sempurna. Saya kasih contoh. Kalau kalian lihat sistem hukum di Indonesia misalnya. Waduh, hukum nih bobrok banget. Selalu ingat, lihat ke belakang apa yang baik. Ada nggak yang baik? Tentu, siapa yang bikin hukum yang paling baik? Allah. Lalu kemudian terjadilah dosa. Hukum itu kacau. Karena manusianya berdosa. Lalu ada pembaharuan dalam Kristus. Nah, bagaimana Kristus membaharui? Ini menarik. Kalau lihat fokusnya, memang ini ceritanya Allah. Tapi Allah di dalam ceritanya memakai yang namanya manusia. Siapa yang akan Allah utus membaharui sistem hukum? Yaitu sarjana-sarjana hukum, ahli-ahli hukum yang hatinya sudah disentuh oleh Kristus. Sehingga dia punya hati yang baru. Bukan lagi hati yang menggunakan hukum untuk kepentingan diri. Menggunakan hukum untuk memperkaya diri. Dia punya hati yang begitu luar biasa dibaharui oleh Kristus. Ilmu hukum yang dia pelajari. Dia berjuang, terus berjuang melakukan apa yang dia bisa lakukan dengan baik dan benar. Bisa sempurna nggak? Nggak bisa, karena memang yang sempurna belum datang. Sampai nanti pengharapannya, waktu Kristus datang kedua kali, maka semuanya akan disempurnakan. Banyak kali kita lihat sekarang orang merasa tidak adil. Aduh, gimana nanti ke depan? Tapi ada pengharapan. Misi kita didasarkan kepada apa yang telah terjadi. Apa yang baik, apa yang jahat, apa yang baru. Maka saya bermisi dengan pengharapan. Misi saya memang tidak bisa membawa kesempurnaan. Tetapi saya berbagian menanti pengharapan akan kesempurnaan yang akan Kristus bawa waktu dia datang kedua kali. Jadi kadang-kadang di dunia alumni gitu ya. Ngapainlah kita jujur-jujur, toh akhirnya korupsi juga. Kalau kamu belum dibaharui hatinya, kamu berhenti di situ. Tapi kalau kamu lihat pengharapan, karena Kristus akan datang kedua kali membaharui dunia hukum, maka saya, meskipun dunia hukum ini belum sempurna, saya terus berjuang membawa kepada menyongsong kesempurnaan Kristus. Saya syukur waktu lihat ada pejabat negara yang baik ya. Kayak dulu siapalah. Ya we name Ahok misalnya ya. Kita lihat Ahok, waduh dia melakukan ini dan itu waktu dia memerintah, waktu dia memimpin. Tapi saya mau tanya, 1000 Ahok bisa membuat kesempurnaan? Nggak bisa. Jadi kita jadi realistis, misi kita realistis. Tapi nggak menyerah. Karena kan kalau gini, ya 1000 Ahok aja kata Bang Alex nggak bisa sempurna. Ya udahlah, gue nggak usah jadi Ahok deh. Misalnya gitu ya. Give up. No. Kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu pasti Tuhan akan datang menyempurnakan segala sesuatu. Teman-teman bisa lihat ceritanya. Itu cerita yang Tuhan lagi kasih buat saudara dan saya. Hidup kita ada dalam suatu cerita besar Allah. Ingat, we are here for a reason. Makanya kalau saya layani anak remaja ya, saya baru pulang retret remaja beberapa kota.
Mereka tuh ngomong gitu ya, gue gak berharga, ngapain gue hidup. Jadi waduh, ini kalau dia sendiri gak tahu dia untuk apa hadir dalam dunia ini, apalagi bicara misi Allah. Dengan memahami big story, kita seharusnya mengerti bahwa seluruh keberadaan kita, hidup kita, keluarga, studi, pacaran, pekerjaan, dan lain-lain, bukanlah tanpa arti atau tanpa sebab. Waktu saya saat teduh tentang Yesus lahir, unik ya. Ada laki-laki namanya Yusuf, ada perempuan namanya Maria. Sudah tunangan, tapi belum boleh bersetubuh. Jadi itu kan love story-nya ya, Maria sama Yusuf. Jadi awalnya saya cuma mikir gitu, ya hebat ya orang ini gitu. Itu waktu saya pelajari, lalu buat saya apa ya? Oh ya deh, saya juga mesti jadi anak muda yang jaga hidup kudus dan seterusnya. Tapi saya makin kagum waktu lihat tingkat 3-nya ya, lapis atasnya. Iya ya, bayangkan kalau your love story contribute to God's greatest plan for this world. Ada mimpimu begitu? Sehingga waktu kamu jaga kekudusan hidup, tidak pacaran sembarangan, itu sebenarnya bukan hanya contribute to orang lihat gua kudus, nanti gak malu-maluin PMK, tetapi ada kontribusi luar biasa bahwa Allah bisa pakai kamu jadi alat untuk membawa keselamatan bagi dunia, entah bagaimana caranya. Ya, jadi waktu saya renungkan itu, wow, a very simple love story. 2 orang pemuda-pemudi. Beberapa mengatakan Maria kemungkinan belum 16 tahun. Karena waktu itu orang pada meritnya muda ya. Kalau kalian zaman itu, kalian ini banyak yang belum merit ya. Kalau zaman itu pasti wah udah dibilang orang 16 tahun udah punya anak zaman itu ya. Nah Maria diperkirakan umur ada yang bilang sekitar 13 atau 14 tahun. Very young. Makanya kalau saya melayani siswa, saya yakin kok siswa bisa hidup kudus. Kenapa? Maria bisa. Yusuf bisa. Ya, jadi jangan kadang-kadang kita merasa, terlalu muda begitu ya. Mungkin mereka masih mau nikmatin banyak hal. Your life, my life, seluruh hidup kita ada dalam cerita besarnya Allah. Jadi God's big story bukan hanya masuk surga, tapi juga tentang memulihkan dunia ini. Saya lagi bayangkan, Adam dan Hawa ini, opung kita itu, dikasih mainan. Bayangkan lah ya, kalian pernah lihat anak kecil gitu dikasih mainan, ambillah mungkin Lego ya, dikasih mainan Lego. Legonya bagus, disusun dengan rapi, menara Eiffel, mungkin waktu itu mereka bikinnya menara Babel gitu ya. Terus kemudian diacak-acak lalu Lego itu berserakan. Kalau kamu jadi orang tua, bagaimana kamu akan minta anak ini membereskan? Ayo beresin. Jadi mungkin mesti dimasukin ke kotak begitu ya. Saya lagi lihatnya begini. Ketika manusia sudah mengacaukan dunia ini, terus Tuhan tebus manusia. Tuhan tebus saudara dan saya. Supaya membereskan kekacauan yang dibuat oleh opung kita. Yang dia buat telah membawa banyak kehancuran. Bidang apa saja dalam hidup yang hancur? Politik hancur? Hancur. Politik ada baiknya nggak awalnya ya? Ada. Tuhan yang bikin kok. Jadi selalu berpikir gitu ya. Makanya setiap kali saya lihat alumni yang bekerja di bidang politik, dalam hati saya, wah Tuhan pakai dia membereskan kekacauan yang Adam dan Hawa buat ya. Kira-kira gitu ya. Dan dia tidak bisa sempurna Tuhan. Dia mesti punya komunitas, dia harus sadar dia di situ bukan cuma sekedar bertahan hidup jadi PNS supaya nanti masa depannya dapat pensiun, tapi dia harus memulihkan. Kenapa? Dunia politik itu Tuhan yang cipta dan awal Tuhan cipta dengan baik, tapi masuk yang jahat. Lalu yang jahat ini Tuhan tebus satu orang, engkau, saya. Tuhan tebus, balikin lagi ke dunia itu. Sehingga saudara dan saya diutus yang dari dunia politik masuk politik, baharui. Pulihkan. Makanya kita diselamatkan itu bukan cuma supaya masuk surga. Mimpimu terlalu kecil kalau cuma masuk surga. Karena realitanya begitu diselamatkan masih di bumi kan. Tuhan mau bilang apa? Pasang dulu plastermu itu. Pasang plaster di dunia kesehatan. Pasang plaster di dunia IT.
pasang plester ini. Memulihkan luka-luka yang hancur dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena apa? Aku awalnya rencanakan yang baik, tapi kemudian terjadi yang jahat. Karena itu aku tebus ada yang baru. Hatimu baru, cara pikirmu baru, cara bekerjamu baru. You are not just surviving, you are in a mission. Dan ingat, aku akan datang kedua kali. Menyempurnakan segala sesuatu. Jadi God's Big Story menempatkan kita sebagai partisipan. Kita bukan cuma objek. Kita subjek yang berpartisipasi dalam cerita besar Allah. Jangan merasa seperti Tuhan sih. Kayak lagi main puppet gitu ya. Lalu sayalah yang jadi puppetnya Tuhan. Tuhan lagi main boneka tangan. No. You are part of God's Big Story. Apa yang kita lakukan harus dilihat sebagai bagian dari seluruh kisah Allah dalam dunia. We are mattered. Our word mattered. Ini bukan cuma ceritamu. Ini ceritanya dunia di dalam anugerah Allah. So find your place in God's story. Saya harap ini menolong teman-teman yang siap jadi alumni, yang sudah jadi alumni, yang sekarang mungkin juga jadi mentor. Semua kita punya cara pandang yang baru. We are on a mission. Ada kalimat menarik di 1 Korintus pasal 10. Paulus bilang begini. Baik kamu makan, baik kamu minum, atau kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Kadang saya mikir, receh banget ya. Makan untuk kemuliaan Tuhan. Minum untuk kemuliaan Tuhan. Masa kerja untuk diri sendiri? Nangkep maksud saya? Ayatnya kan bilangnya begitu. Makan untuk kemuliaan Tuhan, minum untuk kemuliaan Tuhan, atau melakukan sesuatu yang lain. Jadi kalau saya bawain sesi LSD, kadang saya bilang sama anak-anak juga, bayangkan makan untuk Tuhan, minum untuk Tuhan, masa LSD, masa nge-seks untuk keenakan diri sendiri? Masa cuman itu yang kamu bisa pahami? Kesannya yang lain untuk diri saya. Kalau kamu kerja hanya buat dirimu, coba maknai lagi ayat itu ya. Baik makan, minum, untuk kemuliaan Tuhan. Itu hal yang sangat very basic things in life. Sehari-hari banget. Ya. Nah, jadi saya harap ini jadi dasar kita. Sehingga waktu kita bicara soal dunia pekerjaan, teman-teman bisa melihat dunia ini sebagai ladang misi Allah juga. Karena kamu dan saya ditempatkan di dalamnya, kita punya misi. Menarik tadi, kita sudah diajak untuk berpikir ya. Apa yang paling penting dalam kerja? Tadi apa jawabannya Dorothy? Duit ya? Coba. Oh, kesempatan. Enggak, yang tadi duit-duitan itu loh. Gaji gitu ya. Yang pertama deh. Prioritas kamu. Oh, jadi nomor 2 nih. Oh, dia tadi nomor 2 ya? Oh, Kristen kalian ya. Perkantas banget. Pakai SM. Kesempatan belajar berkembang. Jadi nggak digaji nggak apa-apa dong ya? Jangan juga bang. Tetap gaji nomor 2 gitu ya. Work-life balance. Ini kalau yang jawab belum alumni, lu belum ngerti aja work-life balance ya. Kalau yang masih mahasiswa yang jawab jenjang karir. Coba kita perhatikan kira-kira definisi kerja itu apa ya? Kerja itu terkait sama apa? Nah, menarik, saya akan ambil, thank you ya Dek, balik ke slide ya. Saya akan ambil kutipan dari John Stott waktu dia memberikan definisi soal bekerja. Menariknya, waktu bicara soal bekerja, saya kaget juga, ternyata itu bicara relasi. Lebih daripada sekadar gaji. Bahkan tidak ada gaji di situ. Kalau kita bicara secara uang yang kita nikmati sekarang ya. Contoh. Apakah di Taman Eden ada uang di situ? Jadi berarti waktu kita mendefinisikan kerja, hati-hati kamu definisikan dari uang saja. Karena uang bukan satu-satunya. Ya. Dia kasih kalimat ini. Work is expenditure of energy. Jadi penggunaan tenaga,
Baik secara manual, ya angkat-angkat barang gitu ya. Ataupun mental, kalau kamu di belakang meja mungkin ya kamu banyak doing pekerjaan di balik meja. Atau keduanya, pekerjaan kita bisa begitu juga. Manual, mental, or both. Pertama, in service of others. Relasi pertamanya dengan sesama. Which bring fulfillment to the worker. Nah, ini gaji di sini. Tapi semua yang kalian bilang tadi juga masuk di sini, bukan cuma gaji. Kesempatan berkembang, work-life balance, itu fulfillment kan? Di sini saya lebih dihargai, lingkungan kerja, benefit to the community. Ceritanya bukan cuma cerita kerjaan saya dapat gaji, tapi to the community, and glory to God. So work life is more about relationship with others, with ourselves, and also with God. Dan inilah sebenarnya cara pikir yang tepat untuk mengerti bekerja. Hati-hati kita melihat orang kerja, nggak kerja, hanya karena dia menghasilkan uang atau tidak. Sehingga kita bilangnya, papa saya sudah nggak kerja bang. Kenapa? Nggak bawa pulang duit lagi. Nah memang beberapa hamba Tuhan waktu lihat kalimat ini ya, sebenarnya ada nggak istilah pensiun ya? Waktu kamu ada orang tua, papa mama yang kemudian sudah punya anak, lalu sekarang jadi opung, jadi opa, jadi oma, kerjaan rutinnya apa? MC, ngomong cucu. Itu kerja nggak? Kita langsung bilang nggak kerja. Ibu rumah tangga kerja nggak? Kalau lihat definisi ini kerja nggak? Gile, mentally, manual, anak digendong. Saya kadang lihat mama-mama gitu ya, gile ya. Gua angkat beban tiap hari, lu beban hidup gitu ya. Langsung angkat anak, terus kemudian belum lagi kalau anak nangis, mentally. Jadi sebenarnya in service of others. Kalau kita mengerti kalimat ini, sebenarnya tidak ada pensiun. Pensiun itu cuma batas waktu bekerja secara formal di sebuah institusi. Tapi engkau dan saya bisa terus berkarya. Kenapa? Yesus mengatakan, Bapakku terus bekerja, maka aku juga bekerja. Maka kita juga kerja. Makanya saya tidak setuju. Hati-hati, saya tidak terlalu setuju dengan financial freedom. Yang menyiratkan saya nanti sudah tidak kerja. Bukan. Kalau kamu berharap hidupmu nanti stop doing work, uang mengalir terus, lalu kamu ongkang-ongkang kaki, sebenarnya itu bukan fokus yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan mau kita terus berkarya. Sehingga karyamu jadi berkat buat sesama, mungkin kamu sudah tidak bisa menghasilkan uang secara formal dalam institusi pekerjaan, tapi kamu bisa berkarya di gereja, di masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan. Itu bagian dari work for others, for the benefit of community and glory to God. Jadi saya harap kita lihat baik-baik, termasuk juga kalau mau pindah kerja. Saya suka ketemu alumni yang minta ketemu, bang ngobrol dong. Saya udah tahu nih, ini ada masalah nih atau apa ya. Terus kalau ada udah ngajak ngobrol gitu, terus nih, abang mau makan apa? Udah. Kadang-kadang beberapa orang tuh dia izinkan saya makan dulu ya. Baru dia cerita. Oh begitu cerita. Tapi ada yang kemarin saya ketemu satu adik KTB ngajak jalan kita bang seharian, saya ambil cuti gitu ya. Ternyata lu cuti ngapain? Saya mau nemenin Kak Alex kemana gitu ya. Jadi saya pagi-pagi pelayanan, dia ikut saya. Lalu kemudian saya diajak makan, ditraktir dulu ya. Silakan Kak makan. Baru kemudian dia cerita, gua mau pindah kerja Kak. Oh itu poinnya ya. Nah sudah masuk ke situ kita mulai cerita. Saya bilang, apa tujuanmu pindah kerja? Ini gajinya lebih baik Kak. Oke. Tapi apa kelemahannya? Saya akan jarak jauh sama istri. Nah kemudian apa lagi? Itu bawa manfaat gak bagi masyarakat? Kerjaannya memang langsung ke masyarakat. Jadi ada hal-hal yang teman-teman harus berpikir, bukan cuma uang. Uang itu bukan segala-galanya. Dan kalau kamu berpikir bekerja, berhenti bekerja sehingga tidak lagi menghasilkan, atau uang passive income itu datang terus, saya pikir itu bukan definisi Kristiani.
Bukan. Financial freedom itu perlu dikaji lebih jauh lagi. Kalaupun secara financial kalian freedom, jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti, maksudnya kita udah dapat nih, aduh saya nggak usah kerja lagi. Saya punya kakak di pelayanan dulu yang udah merasa dia sampai di financial freedom menurut dia ya. Nah sekarang dia masuk ke lembaga-lembaga jadi konsultan. Tapi tetap kerja, tapi nggak dibayar. Karena saya lihat iya ya, itu passion yang Tuhan berikan. Nah, jadi kalau kita masuk lebih jauh lagi, di mana Injil di dalam dunia kerja? Gospel Central Work ini juga banyak dibahas ya, menghidupi Injil di dunia kerja. Ini banyak dampaknya. Mengapa Gospel Central Work? Karena iman bukan hanya hari Minggu. Injil harus terlihat juga di hari Senin sampai Sabtu. Dan Tuhan yang sudah desain kita begitu rupa teman-teman. Nanti mungkin ini bagian lain ya, saya nggak bisa bahas sekarang. Tapi saya mengajak kita memperhatikan, kalau kita baca Alkitab baik-baik, kalian akan menemukan sebenarnya awal Allah mencipta, Allah memberikan manusia pekerjaan. Benar nggak? Kerja itu bukan karena dosa. Jangan salah mikir. Jadi kalau lihat yang terjadi, yang Allah kutuk waktu manusia jatuh dalam dosa bukan pekerjaannya. Ya. Dan juga kalau kalian perhatikan sebenarnya yang Tuhan kutuk bukan manusianya ya. Tanah tempat kau bekerja akan susah menghasilkan, kira-kira begitu. Jadi maksudnya terkutuknya manusianya terkait juga dengan alam di sekitarnya. Tanahmu akan lebih susah. Nah ini memang perdebatan teologis ya. Perempuan itu akan dibuat melahirkan sakit. Apa sebelumnya nggak sakit ya? Atau kurang sakit ya? Begitu keluar, melahirkan gua. Gitu ya. Tapi makan susah payahmu akan kubuat sangat banyak. Tanah tempat kamu mencari nafkah akan menghasilkan semak dan duri. Jadi kalau kalian perhatikan, sebenarnya kalau kita lihat di dalam kalender, kalian punya HP ya? Kalendermu kalender Kristen apa bukan? Coba lihat HPmu mulai dari hari Senin atau hari Minggu. Coba lihat di HPmu. Mulainya Senin atau Minggu kamu bikin jadwalmu. Ternyata bisa dipilih loh di HP, mau mulainya Senin atau Minggu. Benar nggak? Yang lebih rohani yang Senin apa yang Minggu? Sama rohaninya. Itu ternyata kalau kita lihat di Alkitab. Di Alkitab itu yang mana yang lebih Kristiani ya? Kalendernya. Karena gini, saya suka lihat alumni bikin status ya. Kalau hari Jumat TGIF. Thanks God it's Friday. Terus hari Senin I hate Monday. Hah? Itu bukan Kristen sebenarnya ya. Manusia dicipta hari keberapa? Allah ciptakan manusia hari keberapa? Hari ke-6. Hari ke-7? Istirahat. Jadi ini kalau kita bicara bodoh aja lah. Apa kerjaan manusia setelah dicipta? Jadi sebenarnya Kristen itu istirahat untuk bisa kerja. Dunia prinsipnya apa? Kerja supaya dapat istirahat. Makanya cara pandangnya gitu. I hate Monday. Kalau kita enggak gitu, minggunya kan di recharge. We love Monday. Harusnya gitu dong. Kalau kamu kerja demi istirahat, kamu kerja supaya dapat liburan, itu bukan Kristen secara filosofi. Dan bayangkan, itu masuk ke dalam budaya. Orang Indonesia ngitung harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu begitu, dia tunggu. Orang bule ngajarin anaknya, hitung hari dari Sunday, Monday, Tuesday. Begitu kamu belajar bahasa Inggris? Bayangkan, budaya bahkan dipengaruhi oleh cara pandang. Nggak ada anak orang bule ngajar anaknya, kita mulai dari hari apa nak? Monday, enggak. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Sehingga lihat di Alkitabmu, lihat di HPmu ya. Kalendermu kalender Kristen apa enggak? Jangan-jangan kamu punya prinsip kerja
supaya dapat istirahat. No. Hari Minggu hari istirahatmu supaya kamu segar hari lain ya. Ada yang baru sadar begitu? Ya, semoga kita lebih Kristen dalam bekerja ya. Jadi ingat, pekerjaan itu for most of us, work is the place where we most regularly spend time with those who are not believer. Sorry, ini believer maksudnya ya. Jadi ini juga jadi menarik ya, kesempatan ketemu dengan banyak orang. Teman-teman saya itu khotbahnya cuma bisa sama kamu. Saya nggak bisa masuk ke perusahaanmu, khotbah di depan pabrikmu, di depan karyawan yang lain. Tapi kamu hadir di sana. Itu kesempatan. Jadi ingat ya, pekerjaan adalah mandat, bukan kutuk. Makanya disebut mandat budaya. Bekerja itu mandat budaya. Kutuknya itu waktu jatuh dalam dosa, maka terkutuklah tanah. Misalnya begitu ya. Dan Injil menebus kembali arti dari pekerjaan. Dan kita berdoa Injil itu bukan hanya sesuatu yang dilihat, bukan hanya diucapkan maksudnya ya. Injil dilihat, bukan hanya kadang ini mic ya. Dunia melihat cara kita hidup sebelum mendengar apa yang kita ucapkan. Pasti kalian mikir ice cream ya. Jadi kadang saya mikir hati-hati kita jadi alumni yang banyak ngomong. Mau kemana? Lu gak pernah ikut di acara kantor? Iya, mau latihan pelayanan. Latihan pelayanan mungkin gitu ya. Tapi ternyata hidupmu tidak menunjukkan pekerjaanmu. Kamu ikut mengeluh sama orang yang mengeluh pekerjaan. Ada banyak aspek yang saya baca waktu mau persiapan, cuma memang gak bisa dibagiin semua ya. Nanti lihat beberapa abang tulis di channel WA saya. Karena saya lihat ada beberapa hal yang kita mesti serius. Ini tempat misi kita. Jadi gospel centered work itu misi sehari-hari. Tuhan hadir di tempat kerja. Jangan cuma pikir di gereja, di pelayanan. Kesempatan untuk membagikan Kristus lewat karakter, bukan hanya kata. Sekali lagi, kata penting. Tapi orang bisa lihat lewat karakter. Kita tidak off duty saat bekerja. Pelayanan kita, pelayanan yang menyatakan Tuhan. Pekerjaan kita adalah bagian dari pelayanan kita. Saya masuk sedikit lebih jauh sebelum kita akhiri, nanti boleh tanya jawab ya. Yohanes 17 ayat 15 sampai 19. Kita baca dulu ayatnya sama-sama, apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita. Mari yang laki-laki baca ayat 15, perempuan baca 16, kita bergantian sampai 19 ya. Laki-laki mulai 1, 2, ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Dan inilah doanya. Ada kalimat mereka bukan dari dunia. Wah, puji Tuhan ya. Wah, kita bukan dari dunia nih. Tuhan lindungi kita. Bawahnya dong. Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Tuhan, please dong jangan bercanda ya. Jadi bagaimana sebenarnya sikap kita di dalam memahami hal ini? Kita ada di dalam dunia, tapi bukan bagian dari dunia. Dan inilah realita yang harus kita hayati. Inilah visi teologis yang Tuhan berikan untuk terlibat dalam dunia. Pegang ini teman-teman. In the world, but not of the world. Kita ada di dalam dunia, tapi kita bukan bagian dari dunia. Berarti kita tidak ikut nilai-nilai dunia. Kita hadir di dalam dunia. Ini kita harus hayati. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Dunia ini harus merupakan keprihatinan orang Kristen. Bukan saja karena ia hidup di dalamnya, melainkan juga karena orang Kristen adalah mitra kerja Allah dalam memulihkan dan membaharui dunia ini. Orang Kristen mempunyai misi dalam dunia ini. Seluruh bidang itu miliknya Tuhan. Dikacaukan oleh manusia yang jatuh dalam dosa. Dosa masih terus berkuasa. Tapi Tuhan tebus sebagian orang.
untuk kemudian dia utus memulihkan berbagai aspek kehidupan. Jadi kita punya misi dalam dunia ini, apalagi kalau kita sudah kuliah begitu ya, sudah punya skill dalam bidang tertentu. Saudara kan rata-rata S1 atau D3 begitu ya. Nah, ini lihat kalimatnya. Saya kutip langsung dari buku Isu Global. Ini buku wajib dulu kalau mau ikut Kemnas. Sekarang bukunya agak diganti, tapi saya harap kalau kalian bisa baca lagi buku ini ya. Isu-isu Global, John Stott. Pada garis besarnya ada beberapa bahaya yang mengancam dunia masa kini. Jadi Bapak John Stott ini memaparkan kondisi dunia, padahal dia hamba Tuhan ya. Tapi dia research loh, dia research semua hal ini ya. Dan dia tuliskan dalam bukunya. Ini bukunya ya, dalam bahasa Indonesia, ini bahasa aslinya bahasa Inggris begitu. Nah, dia bagi beberapa bagian, misalnya dia tulis dari segi global. Ada ancaman nuklir, kerusakan lingkungan hidup dan energi, ketimpangan ekonomi utara selatan. Kenapa ya, utara kaya, kita selatan miskin, gitu ya. Utara selatan. Pelanggaran hak asasi manusia. Jadi dia melihat bahwa ini masalah global. Bukunya dia tulis tahun 1981. Benar nggak ini jadi masalah sekarang ya? Iya juga ya. Dia visioner banget Bapak John Stott. Makanya kalau kalian lihat, abang ini penggemar John Stott ya. Jadi saya banyak baca tulisannya, kutip buku-bukunya. Dia sangat simple. Saya tidak terlalu suka dengan orang yang terlalu mengawang ya. Tapi dia sangat simple. Dan ini hal-hal yang terjadi realita. Kemarin waktu penyerangan Amerika ke Iran ya. Amerika ke Iran, terus Israel ikut juga. Itu kan masalahnya kalian tahu ya, masalah ini kan, nuklir. Jadi waktu pelajari iya ya, harusnya siapa yang bicara di sini? Harusnya jangan pendeta dong ya, ahli nuklir ya. Mungkin kamu anak fisika, anak mana, ayo dong pelajarin tentang nuklir lalu kalian tulis. Kalian berdiskusi di forum-forum global, menyatakan. Siapa yang harusnya bicara kerusakan lingkungan hidup dan energi? Ya anak-anak lingkungan hidup. Jangan cuma masuk teknik lingkungan supaya dapat kerja bagus di pabrik, di perusahaan sawit. Hasilnya nanti kamu kaya, begitu. Kalau cuma itu, aduh, simple banget. Anak ekonomi. Yuk, belajar ya. Dari segi sosial, ada masalah alienasi. Ini masalah ekonomi ternyata ya, alienasi. Misalnya ada orang yang bekerja di Bandung waktu itu. Di Bandung dia kerja bikin sepatu Nike kalau saya tidak salah. Sepatu itu dia diupah 1 hari $2. Berarti 1 bulan, kalau 1 bulan dia kerja full aja 30 hari, berarti dia dapat upah 1 bulan $60. Harga sepatu Nike yang dia ciptakan itu harganya $120. Itu namanya alienasi. Orang yang menghasilkan bahkan tidak bisa membeli barang yang dia produksi. Nah itu ternyata kan ketidakseimbangan. Harga buruh yang murah. Siapa yang harus bicara? Nah John Stott menulis buku ini isu-isu kita. Ayo mahasiswa-mahasiswa, kalian jangan cuma rajin untuk cari nilai tinggi. Ayo kritisi hal-hal seperti ini. Masalah lapangan kerja, pembangunan yang berkepanjangan. Kemarin angka ya pemerintah juga lagi susah. Angka pengangguran sudah tembus 7 juta kita. Ada yang baca? Lihat. Jangan cuma main game ya. Itu boleh buat refreshing. Hubungan industrial, banyak sekali karyawan kontrak. Mungkin kamu juga kontrak. Dan sekarang kan sudah ada peraturannya. Setelah tahun keberapa harus diangkat. Dan tidak boleh ditahan ijazah. Tapi banyak juga demi dapat kerja ijazah ditahan. Nah ini siapa yang mau bicara? Mana anak-anak HRD? Ya? Masalah rasial. Masalah kemiskinan. Ini jadi bingung ya. Ini pendeta dia banyak banget bahasnya. Segi moral, masalah pria wanita, perkawinan, perceraian, aborsi, homoseksual. Dari segi spiritual, meluasnya materialisme, semua diukur dari materi. Kamu sukses kalau apa? Punya duit, punya uang. Begitu lulus, jadi dia udah sukses tuh, kenapa? Udah ambil KPR. Gitu, itu sukses. Oh dia punya kendaraan. Saya beberapa kali pelayanan ke kantor. Terus ditanya ya, kemarin juga saya pelayanan ke salah satu kantor.
Abang nanti datang jam berapa? Oh, saya datang ibadahnya kan jam 12. Saya kira-kira 12 kurang 15 ya, Dek. Oh ya, Bang, minta nomor plat mobilnya dong. Biar nanti kita kasih parkir VIP gitu lah ya, supaya pembicara gitu. Oh, enggak, Dek, saya naik angkutan umum begitu ya, saya naik online, saya bilang gitu. Oh gitu ya, Bang. Ada beberapa yang nanya gitu, Abang nggak punya kendaraan? Nggak punya. Kenapa? Ya itu pilihan kan. Emangnya mesti punya? Oh biar lebih gampang. Buat saya nggak terlalu gampang sih ya. Kadang-kadang nyari parkir, begitu kita khotbah udah emangnya lantai 4 sini ya, ngos-ngosan juga ya. Gimana kalau udah sibuk cari parkir? Paling susah cari parkir kalau hari Minggu di gereja ini ya, karena kan parkirannya cuma kecil di bawah ya. Jadi itu pilihan. Jadi jangan merasa karena orang punya saya juga harus punya, nggak mesti. Orang punya istri 2 kita juga gitu. Please deh, istri 1 aja pusing ya. Benar ya? Jadi apa sumbangsi gereja? Sumbangsi orang Kristen. Dalam doa Bapa kami, Yesus berdoa, mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Tentu bukan kerajaan di surga, Yesus sudah raja di surga. Tapi kerajaan Allah di dunia ini. Maksudnya apa? Ketika saudara dan saya ditebus, kerajaannya harus nyata. Allah satu-satunya raja yang berkuasa. Dunia politik harusnya Allah yang berkuasa. Dunia ekonomi Allah yang berkuasa. Dunia IT Allah yang berkuasa. Dunia kesehatan Allah yang berkuasa. Nah, kita lagi diminta membawa kembali dunia ini merajakan Kristus. Sementara nilai dunia itu ini. Is. Egois, pragmatis, hedonis, konsumeris, materialistis. Sementara nilai kerajaan Allah kean, ya, kesabaran, kebenaran, kejujuran. Apakah kita membawa nilai-nilai itu dalam pekerjaan kita? Apa sumbangsi pelayanan mahasiswa? Kita layani kalian dari anak baru masuk, kita injili, ikut kelompok kecil. Apakah sumbangsi kita untuk pelayanan bangsa ini, untuk pergumulan bangsa ini? Kalau kamu cuma jadi alumni yang cuma sibuk cari duit, menyesal saya. Saya udah kasih hidup saya. Memberikan hidup untuk orang-orang bisa dilayani. Sejak dia siswa, sejak dia mahasiswa. Akhirnya cuma jadi alumni yang cuma kejar duit. Sedih banget. Tapi kalau engkau dan saya punya visi yang besar, Tuhan pakai saya. Uang itu akan datang ketika saudara dan saya bekerja semestinya. Itu cara Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup. Maka kalau saya ketemu alumni yang akhirnya cuma sibuk sama dirinya sendiri, saya dalam hati kadang mikir gini, sia-sia kali ya, gue jadi staff ya. Bina mereka dari siswa, cuma jadi orang yang matre, cinta diri. Tapi saya bangga ketika ngelihat orang yang mungkin dia dalam kesederhanaannya. Tapi dia bilang, Bang, saya masih terus belajar cinta Tuhan, saya masih terus ikut Tuhan, saya masih berjuang saat teduh tiap hari, saya masih berjuang jadi berkat di kantor saya. Apa sumbangsi pelayanan kita? Allah akan jadi raja kalau di dunia ini, di semua bidang kehidupan, orang merajakan Tuhan, firman-Nya diberlakukan terhadap isu-isu yang sedang melanda dunia ini. Jadi kiranya pelayanan kita, kalian capek-capek di kampus jadi pengurus, ada sumbangsinya buat bangsa ini. Karena ceritanya bukan cuma ceritamu. Ada cerita yang lebih luas bagi bangsa ini, ada cerita yang lebih luas bagi dunia ini. Pepatah Cina mengatakan lebih baik menghidupkan sebuah lilin daripada mengutuk kegelapan. Jadi pertanyaannya, kita orang Kristen di bangsa ini apa nih? Apakah kita penyebab berbagai masalah? Ataukah kita bagian dari masalah? Ataukah kita berdoa, Tuhan jadikan kami jawaban dari berbagai masalah di bangsa ini? Pelayanan perkantas, kita akan mengutus 700 orang di camp nasional. Pelayanan kita fokus kepada membangun intelektual Kristen di Indonesia. Ini kerinduan kita. Intelektual Kristen di Indonesia. Apa itu intelektual? Perkantas tidak khusus dipanggil melayani anak jalanan. Pelayanan itu penting, tapi bukan itu panggilan perkantas.
Kita tidak dipanggil melayani lansia. Kita dipanggil melayani kaum intelektual. Waktu kita bergumul kata intelektual, saya dapat masukan dari pendeta Yongki Karman dalam satu seminar yang dia pimpin. Dia bilang begini, seorang menjadi intelektual bukan karena gelar akademik yang disandangnya. Seorang intelektual diharapkan mampu berpikir secara mendalam dan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak. Ini intelektual. Ibu Kartini itu nggak lulus S1, tapi dia intelektual. Karena dia berpikir mendalam bagaimana perempuan Jawa khususnya bisa dapat pendidikan. Itu intelektual. Sementara banyak orang S2, S3 untuk apa? Naikin pangkat supaya gaji naik. Sedih amat hidupnya. Pikir mendalam. Banggalah dengan skripsi yang kau tulis. Pajang di perpustakaan kalau ada perpustakaan PO. Ya. Saya waktu jadi ketua perkantor saya minta gitu. Semua staf skripsi S1-nya taruh. Supaya anak-anak mahasiswa lihat. Abang kakakku ini yang sekarang jadi staf. Bukannya gak terima kerja di mana-mana jadi staf. Taruh skripsimu di situ. Orang bisa lihat. Bangga. Kau pernah berpikir mendalam. Sekarang kau serahkan dirimu jadi hamba Tuhan supaya lebih banyak orang berpikir mendalam untuk bangsa ini. Jangan cuman senang dengan berbagai hal yang kayaknya di PMK kita ciwi-ciwi begitu ya. Kita mesti lebih dalam lagi berpikir. Kita akan diutus masuk ke bangsa ini. Jadi ini ya, tadi kalau John Stott 4 hal ini, apa yang baik, yang jahat, yang baru, dan yang sempurna. Setiap bidang, apapun bidangmu, bidang hukum, bidang ekonomi, tempatkan dalam kerangka berpikir ini. Bidang sosial, bidang teknologi, bidang seni budaya, bidang politik, bidang pertanian. Nanti saya panggil satu-satu di KNM ya. Yang ikut KNM berdoa dari sekarang supaya waktu abang panggil memang benar itu bidangmu ya. Karena nanti saya yang pimpin pengutusan di malam terakhir. Supaya kita juga, kami sedang membagikan ya. Saya harap kalian yang ikut KNM sudah dapat lembar komitmen. Kita sengaja lembar komitmen dibagi lebih dulu. Baca baik-baik, doakan baik-baik dari sekarang. Yang mana yang akan saya pilih? Tuhan mau saya ada di mana? Kenapa saya belajar ilmu pendidikan? Kenapa saya belajar ilmu hukum? Kenapa saya belajar kesehatan? Nanti di KNM saya tinggal manggil. Siapa yang Tuhan panggil untuk bidang ekonomi berdiri? Kadang-kadang kan kalau begitu orang terbawa suasana ya. Bidang ekonomi berdiri. Dia lihat orang berdiri, dia berdiri juga. Lu bidang apa dek? Pendidikan. Salah. Makanya kita bagi ya. Pastikan ya, Kak Debbie nanti cek di grup staf mahasiswa. Pastikan semua dapat lembar komitmen yang dibagikan sebelum camp. Dari sekarang didoakan. Ya, supaya nanti kalau abang panggil di sana, kalian menjawab Tuhan ya, bukan saya gitu ya. Nah, jadi ini wawasan yang saya mau berikan bagi teman-teman supaya nanti kita tidak cuma survival mode. We are serving mode. Why? Kita melayani karena kita dipanggil oleh Tuhan. Yang adalah Tuhan yang punya cerita dan punya misi dalam hidup kita. Amin. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Bang Alex untuk arahannya hari ini, kita benar-benar terbuka. Kalau ingat satu buah lagu pernah berkata, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Pertanyaannya apakah setiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Sepertinya lewat semua materi, semua info yang Abang sampaikan itu membuka mata kami untuk boleh menanyakan ini di dalamnya gitu ya. Bang, di beberapa pertanyaan slide sudah ada pertanyaan, sebelum nanti ada beberapa teman-teman yang mau menanyakan secara langsung diizinkan gitu ya. Pertanyaan pertama dari slide, bagaimana cara bisa membangun integritas sejak awal bekerja, terutama kami yang masuk lingkungan dengan tekanan harus ikut arus gitu ya. Nah, bagaimana nih Bang untuk menjawab ini ya? Dunia kerja di awal-awal biasanya harus ikut arus biar bisa survive gitu. Nah, bagaimana nih Bang? Sebenarnya saya ingat kalimat yang juga Bang Peter mungkin sampaikan di PGSM yang lalu. Dari awal aja kelihatan kamu Kristen sungguh-sungguh.
itu akan jauh lebih menolong ketimbang kamu di awal-awal nyembunyiin imanmu, nyembunyiin integritasmu. Nanti deh kalau saya udah punya posisi baru saya berintegritas. Orang nanti akan mencibir kamu begitu sampai di sana. Jadi dari awal aja udah kelihatan memang gua Kristen. Gua Kristennya bukan Kristen main-main, gua Kristen sungguh-sungguh. Yang dari awal memang tidak mau ikut apa yang ditawarkan. Kalaupun kita dibully atau dihindari teman-teman kerja, saya pikir ingat, kita tidak hanya punya satu komunitas. Harusnya kamu punya KTB juga, teman-teman yang justru menjunjung integritasmu. Ya, kadang-kadang memang di pekerjaan ada lingkungan yang tidak menjunjung integritas kita, malah kita berintegritas dicibir gitu ya. Tapi saya suka bilang begini ya, belajarlah untuk menjawab cibiran itu dengan kualitas kerjamu. Kalau kamu bicara kualitas, orang lain tidak bisa. Masih ingat Daniel ya? Daniel itu dicari terus kesalahannya. Terakhir kesalahannya apa? Dalam hal ibadah. Berarti dia bagus banget gitu ya. Jadi bagi saya tidak punya teman di pekerjaan bukan berarti kamu berhenti kerja. Apalagi kalau itu strategis. Tapi ya cari teman di luar pekerjaan yang juga mendukung integritasmu. Integritas itu kan artinya, integritas itu dari kata apa? Integral. Matematika, integral itu artinya bulat, utuh. Ya, kalau orang ketemu kamu, kamu makin integral, itu berarti kamu makin bulat ya. Utuh, maksudnya hidupnya nggak fragmented. Kalau di rumah begini, di kerjaan begini, itu hidup yang terpecah-pecah. Tapi hidup yang utuh, mau di rumah, mau di mana, dia orang yang cinta Tuhan. Berarti sama seperti slide yang tadi Abang sampaikan ya Bang, semua aspek ya, itu harus ikut arusnya, arus yang baik. Tidak gitu mudah ya. Dan mungkin juga tidak sempurna, tapi bukan berarti berhenti, ya menyerah. Oke, pas banget nih Bang, ada yang tanya, kami banyak melihat contoh senior Kristen yang ideal di gereja, tapi berbeda di kantor. Bagaimana konsistensi iman dalam dunia kerja di tengah dunia yang penuh tekanan ini? Silakan Bang. Setiap figur manusia yang sudah dibaharui pun bukan Tuhan yang sempurna. Jadi silahkan pelajari apa yang baik dari dia. Ya, jadi kita juga jangan jadi orang begini. Dia aja begitu, terus kita juga begitu, enggak gitu ya. Tapi ya apa yang baik mungkin kita lihat, oke. Yang tidak baik kita doakan karena realitanya memang. Saya juga ketemu banyak yang kayak gitu ya. Wah, di gereja luar biasa pelayanannya, penyambut tamu padahal dia direktur bank gini. Tapi waktu di kantor, cara memerintah orang aja udah kayak, maaf ya, orang bilang gue digituin kayak binatang gue katanya gitu ya. Wah, tapi itu orang Kristen. Jadi saya harus katakan memang seringkali memang jadi batu sandungan itu adalah kita sendiri tanpa sadar ya. Tapi mari belajar ya, kita doakan, kita bangun komunitas, dan paling tidak kalau Tuhan nanti tempatkan kita di posisi-posisi strategis, kita juga tidak jadi seperti itu sih. Ya. Baik, sepertinya banyak sekali teman-teman PGSM yang ingin survive gitu ya. Ya. Salah satunya ada pertanyaan, kalau masuk dunia kerja, apakah artinya harus kompromi dengan nilai-nilai dunia agar bisa survive? Sampai sejauh mana kompromi itu diperbolehkan? Nah, ngomongin tentang kompromi nih Bang, silakan. Saya tidak bisa kasih jawaban yang pasti untuk semua jenis pekerjaan. Kenapa? Kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ini bukan excuse saya untuk mengatakan silakan main kotor, bukan ya. Tapi ada kalimat yang mengatakan ketika kita ada dalam dunia yang berdosa, dunia yang sudah jatuh dalam lumpur dosa, maka mungkin juga kita kecipratan. Bisa karena kita tidak punya pilihan, takut, tapi juga bisa jadi kita cuma kena dampak. Kitanya sih nggak begitu. Nah, itu semua kamu harus menavigasi dengan benar dan coba cari orang-orang yang dalam bidang yang sama, bagaimana untuk. Jadi kita konsul, kita ngobrol sama orang-orang yang kita tahu dia Kristen sungguh-sungguh, dia mau berjuang untuk dalam pekerjaan. Kita mungkin bisa tanya tips and triknya dari mereka. Kalau secara prinsip sih memang ya ingat jangan kompromi segala macam. Tapi realitanya, nah ini satu contoh yang pernah saya dengar dari senior kita. Dia bilang di kantor saya dulu dia di pemerintahan, di BUMN lah ya. Zaman itu birokrasinya masih tinggi, lalu korupsinya masih banyak. Jadi untuk sebuah proyek goal,
itu harus melewati sekitar 7 meja. Dan orang yang punya tender goal itu pun harus di setiap meja harus kasih amplop. Nah, senior kita duduk di salah satu meja. Sementara semua tuh terima tuh. Terus saya bilang, jadi abang gimana? Paling tidak, waktu lewat di meja saya tidak terima. Dia nggak bisa nolak dari semua meja. Enggak, ayo jangan terima ya, karena semua orang juga punya caranya melihat ya. Tapi dia bilang paling tidak waktu lewat di saya nggak terima. Jadi jangan terlalu ideal boleh, tapi realistis. Supaya kamu juga bisa menavigasi gitu ya. Dan saya pikir setiap bidang pekerjaan pasti ada pergumulannya lah. Tidak ada yang benar-benar bersih. Kami pun di pelayanan juga bisa begitu juga ya. Jadi nggak mudah, tapi silakan cari. Kalau kalian mau belajar renang, carilah orang yang bisa berenang begitu ya. Yang memang bisa dan jago berenang. Demikian juga cari alumni-alumni. Makanya kami menyediakan, PGSM ini menyediakan mentor. Mungkin dia tidak satu bidang sama teman-teman, tapi kalian bisa dengar lah kira-kira cerita dia. Gimana sih waktu menghadapi harus begini. Abang gimana? Kalau uang jalan itu diterima apa enggak? Atau beli tiket yang lebih murah enggak dari uang jalan supaya ada uang saku? Nah itu kan semua silahkan kita diskusikan gitu. Dan kalaupun tidak ada jawaban yang hitam dan putih, saya pikir juga karena biasanya regulasi tidak mengatur. Karena apa? Ternyata kalau khususnya yang pemerintahan ya, regulasi itu juga kan untuk dapat duit dari situ. Jadi waktu diatur itu jadi masalah sebenarnya. Makanya kadang-kadang dibiarkan. Sehingga kalau dibiarkan yang mana yang boleh, yang mana yang tidak, ya kita dikasih kebebasan biasanya. Idealis boleh, tapi tetap realistis. Iya. Itu ya Bang. Oke. Nah ada yang bertanya lagi, sebagai fresh graduate, kami sering merasa kecil dan belum punya pengaruh. Apa yang bisa kami lakukan agar tetap menjadi terang meski di awal karir kami? Menarik sekali Alkitab juga sebenarnya Tuhan bilang kamu adalah terang dunia ya. Lalu gambaran yang dikasih seperti di atas kaki Dian. Kaki Dian itu kan berarti cuma pelita ya. Tuhan gak bilang kamu adalah lampu sorot misalnya gitu ya. Kadang-kadang kita memang mau memberi dampak besar. Tapi dampak besar itu selalu terjadi dari dampak-dampak yang kecil. Jadi saya tidak mengatakan pertanyaanmu salah, tapi mungkin belajar melihat bahwa dampak kecil pun punya pengaruh. Dan kalau kamu mau berpengaruh lebih luas lagi, ya setia kata firman Tuhan dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara lebih besar. Ada alumni juga pernah cerita begitu ya. Jadi dia misalnya tidak mau, saya lupa proyek apa gitu ya. Dia itu pokoknya terkenal jujur lah, nggak mau korupsi. Terus orang semua ngomong nggak bakal kepake lo nggak bakal dilirik lo. Nah ternyata ada satu waktu orang yang tanda kutip dikenal paling korup di kantornya pegang proyek, disuruh tunjuk bendahara. Dia pilih siapa? Yang jujur ini. Karena orang yang paling korup pun butuh bendahara yang paling jujur. Jadi saya kadang-kadang mikir gitu ya. Jadi dia justru bisa berkarya lebih lagi. Tidak ada masalah dengan, hati-hati kalau kamu melihat gini. Kalau saya jujur, saya jadi gak punya pengaruh karena orang gak dengerin saya, gak lihat saya. Enggak. Tetap itu akan jadi cahaya kecil yang akan bercahaya walaupun tidak mudah ya. Cari mentor ya. Kalau kalian agak bingung dengan begini-begini, cari mentor. Makanya kami berusaha mempertemukan kamu dengan mentor-mentor yang mungkin dalam bidang yang sama. Ya ada kerinduan sebenarnya PGSM ke depan kita akan link dengan bidang-bidang tertentu ya. Karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalau kalian tanya sama saya kayak John Stott, saya cuma kasih prinsip. Gimana menavigasinya, cari alumnimu gitu ya. Masa saya ngurusin nuklir? Misalnya gini, Bang gimana nuklir kita launching apa enggak nih nuklirnya supaya hancur. Nanya sama saya bilangnya jangan, tapi ada yang bilang launching aja gitu ya. Kamu tanya hubungan industrial, bagaimana pendapat abang tentang orang yang kerja sekarang outsourcing begitu ya. Ya gimana kalian yang mesti bergumul gitu ya. Kalau kalian punya akses ke tenaga kerja atau mungkin bikin undang-undang yang bisa menolong hal tersebut ya bisa diatasi.
Oke, berarti luar biasa ya Bang, arahannya. Bersyukur banget ada di PGSM karena di sini juga difasilitasi mentoring ya. Jadi bagi pertanyaan-pertanyaan yang punya relate dengan profesinya atau mungkin jurusannya itu bisa difasilitasi oleh mentornya. Nah teman-teman kayaknya banyak sekali yang mau survive gitu ya. Di tengah badai dunia ini, di tengah kehidupan pelayanan, kebingungan akan masa depan. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Yuk dipersilakan teman-teman boleh angkat tangan untuk boleh bertanya secara langsung kepada Bang Alex, dipersilakan. Saya kasih tambahan aja kali ya. Ya boleh Bang. Karena mungkin banyak dari kita yang berpikirnya cari kerja ya. Apakah ada yang terpikir menciptakan pekerjaan? Ya, saya pikir itu juga jadi pilihan ya. Saya takut nih nanti nggak bisa integritas, saya takut nih nanti bosnya begini, saya takut nggak punya pengaruh. Bikin perusahaan sendiri, lu pengaruhnya paling gede gitu ya. Dalam arti maksudnya gini, justru kamu mesti ketemu juga ya. Saya ketemu dengan teman-teman yang mungkin dari kampus tertentu itu pertanyaannya lebih banyak kepada entrepreneur. Kalau anak-anak yang Jakarta dan sekitarnya ini muka-muka mau PNS semua nih. Enggak ya? Kata ya mama suruh PNS, mama mau aja masuk PNS, kenapa kau gitu ya. Tapi ya gitu, untuk membahagiakan mama, papa gitu ya. Nah ada yang chat saya personal nih Bang, nanyanya gini, jika kami memiliki mimpi besar misalnya jadi entrepreneur, bahkan kerja di luar negeri atau masuk dunia politik, bagaimana kami bisa memastikan bahwa itu bukan ambisi pribadi semata, tapi panggilan dari Tuhan? Relate nih sama yang tadi Abang sampaikan. Pertama saya harus katakan jangan merasa orang punya ambisi itu salah. Bahkan beberapa hal untuk kita kejar ke depan itu mulai dari ambisi. Tapi saya senang dengan istilah, serahkanlah ambisimu kepada Tuhan sehingga ambisimu makin dikuduskan. Saya kadang-kadang kalau mikir-mikir ya, saya dari kecil ternyata suka lihat pendeta khotbah. Saya udah ambisi tuh, saya nanti berdiri di mimbar itu. Saya kadang-kadang di rumah, saya pernah di gereja saya waktu saya masih di daerah, saya naik mimbarnya terus saya khotbah. Gitu ya, padahal itu masih SMP kali ya, bercanda-bercanda sama temen kan. Nah tapi ambisi itu kan cuma mau dilihat waktu itu, kenapa? Wih seneng ya lihat orang, mau dilihat orang, bisa dilihat. Tapi lama-lama waktu saya mengarahkan ke sana, terus Tuhan kuduskan tuh. Buat apa kau berdiri di sana? Jadi kadang-kadang kalau punya ambisi nggak apa-apa juga. Saya mau jadi orang kaya. Oke, dikuduskan. Kekayaan saya buat pelayanan. Wih, tetap kaya kan? Tapi yang sedih kalau ambisi aja nggak punya, apa yang mau dikuduskan? Tapi poin saya adalah seringkali Tuhan juga melihat panggilan yang Tuhan berikan sama kita itu bisa lahir dari ambisi-ambisi yang secara langsung atau tidak langsung itu terkait dengan proses pembentukan kita. Beberapa orang mau jadi dokter, kenapa? Mamaku dulu kanker, nggak bisa sembuh, saya mau jadi dokter, bisa penelitian. Nggak apa-apa. Itu ambisinya dia miliki, tapi lama-lama dikuduskan. Bukan cuma cerita mamamu loh. Ada loh cerita orang lain juga kena kanker. Kamu mau dipakai jadi dokter bukan hanya buat keluargamu, tapi buat banyak orang. Sehingga akhirnya mimpinya, ambisinya makin dikuduskan. Saya pikir gitu. Ya, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi untuk sesi Q&A. Meminta dengan kasih Bang Alex untuk menutup kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak, baik untuk firman-Mu, kebenaran, wawasan yang dibukakan bagi kami. Terus tolong kami melihat hidup kami di dalam Engkau. Supaya kami tidak menghidupi cerita kami sendiri, tapi kami benar-benar hidup di dalam cerita Allah. Karena kami bukan cuma surviving, tetapi kami serving our Master, our Lord, yang akhirnya seluruh hidup kami bagi kemuliaan. Berkati adik-adikku, rekan-rekanku, baik yang sudah bekerja, maupun yang mungkin sedang menyelesaikan studi, sedang mencari pekerjaan, Tuhan terus kuduskan, baik itu ambisi kami, kuduskanlah setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan kami ambil ke depan, supaya pada akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.